wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanum Salsabila dengan NPM 2023 1450 1108. Di sini saya akan menjelaskan tentang mazhab Keynesian pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Keynesian adalah sebuah teori yang menjelaskan tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output, inflasi, dan situasi ketenagakerjaan. Teori ini dikembangkan oleh ekonom Inggris yang bernama John Maynard Keynes yang juga dijuluki sebagai Bapak Ekonomi Modern. Di tahun 1930-an, dalam upayanya untuk memahami depresi besar atau bisa disebut The Great Depression. Kala itu ia beranggapan bahwa intervensi permintaan adalah hal yang krusial bagi sebuah negara untuk bisa keluar dari jeratan resesi ekonomi. Sehingga Keynes menganjurkan pemerintah untuk menggenjot pengeluarannya dan menurunkan tarif pajak untuk merangsang permintaan masyarakat dan pada akhirnya meloloskan diri dari resesi ekonomi. Bahkan Keynes juga percaya bahwa intervensi pemerintah yang menyasar pada permintaan agregat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal lagi. Keynesian ini dianggap sebagai teori dari sisi permintaan agregat yang berfokus pada perubahan ekonomi jangka pendek. Nah, teori Keynes ini sejatinya bertolak belakang pada teori ekonomi klasik yang menyebutkan bahwa seluruh mekanisme ekonomi, baik pembentukan harga hingga permintaan dan penawarannya harus berjalan apa adanya. Jadi berbeda dengan teori ekonomi klasik. Lalu selanjutnya Keynes itu pertama kali mencurahkan gagasannya mengenai ekonomi dalam sebuah buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money yang dirilis pada 1936. Melalui buku tersebut, Keynes juga mencoba mengambil sisi berbeda dari ekonom pada umumnya terkait penanganan depresi besar yang melanda ekonomi global pada saat itu. Sayangnya teori itu nggak tercermin ketika depresi besar berlangsung. Kala itu sejumlah negara memang membukukan angka pertumbuhan ekonomi yang suram. Namun, investor dan pembisnis juga justru enggak memanfaatkan sumber daya yang tersedia meski tengah berharga murah. Hasilnya tingkat pengangguran jadi cukup tinggi dan output perekonomian terbilang rendah. Dalam situasi tersebut, Keynes juga beranggapan bahwa pemerintah seharusnya menjadi satu-satunya lembaga yang semestinya memiliki kekuasaan untuk memanipulasi permintaan agregat di masyarakat. Pasalnya, muncul permintaan pasti akan menggugah pelaku usaha untuk kembali melakukan proses produksi dan menyerap tenaga kerja. Pada akhirnya, intervensi pemerintah itu pun akan kembali menggerakkan ekonomi untuk mendongkrak permintaan agregat. Pemerintah disarankan untuk menambah belanjanya dan memfokuskan belanja tersebut untuk memperbaiki daya beli masyarakat. Lalu juga Keynes bisa menyarankan pemerintah untuk memangkas tarif pajak agar masyarakat tergerak untuk membelanjakan uangnya. Selain itu, penurunan tarif pajak juga diharapkan bisa mendorong pelaku usaha untuk tetap berinvestasi pada masa sulit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh dari mazhab Keynesian ini. Yang pertama itu ada mazhab John Maynard Keynes, yaitu Bapak Keynesianisme, yang merupakan sosok sentral yang merumuskan teori-teori dasarnya mengenai siklus bisnis, pengangguran, dan peran pemerintah dalam ekonomi. Teori ini umumnya mengenai ketenagakerjaan, bunga, dan uang, di mana ia mengkritik teori klasik yang menganggap pasar akan selalu mencapai keseimbangan penuh. Kontribusinya dalam mazhab ini,
Ia menekankan pentingnya permintaan agregat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengusulkan kebijakan fiskal sebagai alat untuk menstabilkan ekonomi, memperkenalkan konsep multiplier, yaitu gagasan bahwa setiap peningkatan pengeluaran pemerintah akan melipat gandakan pendapatan nasional. Yang kedua ada Paul Samuelson yang pada tahun 1916. Seorang ekonom yang berhasil menyederhanakan dan mempopulerkan teori Keynes. Ia juga dikenal sebagai peraih Nobel Ekonomi pertama. Samuelson mencoba menyatukan teori Keynes dengan teori ekonomi neoklasik dan menghasilkan sintesis yang dominan dalam beberapa dekade. Yang ketiga itu ada Alvin Harvey Hansen. Pada tahun 1987 sampai 1975. Hansen mengaitkan permasalahannya mengenai pendapatan nasional, investasi, dan kesamaan kerja dengan gerak gelombang atau fluktuasi ekonomi. Yang keempat ada Simon Kuznets. Pada tahun 1901 sampai 1985. Kuznets berhasil menggabungkan ilmu statistik dan ilmu matematika dengan ilmu ekonom yang menjadikan suatu kesatuan yang padu. Ia juga banyak menyumbangkan pemikirannya tentang hal-hal yang berhubungan dengan perhitungan pendapatan nasional. Hubungan antara pendapatan nasional, konsumsi, tabungan, pengangguran, inflasi, dan harga itu dapat dikaji dan diamati. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan dari mazhab Keynesian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.